Mengosongkan pikiran itu tidak segampang apa yang kita katakan. Namun, ada caranya, ada tekniknya untuk mencapai fana. Memang perlu pikiran dikosongkan. Kalau tidak, sulit untuk mencapai fana. Lalu, bagaimana caranya kita bisa mengosongkan pikiran? Ikuti video ini sampai selesai. Subscribe, like, and share. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil iwal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma salli wa salim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwanul Muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudara subscriber yang kami hormati. Seperti yang saya katakan pada opening tadi, bahwa untuk mengosongkan pikiran itu tidak gampang. Namun ada caranya. Cara ini sebagai sebuah latihan saja. Latihan untuk mengosongkan pikiran. Mengapa pikiran harus kita kosongkan? Kalau tidak kita kosongkan pikiran, kita tidak akan fokus, tidak akan terkonsentrasi kepada ingatan kepada Allah. Tidak terkonsentrasi ingatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dimaksud dengan tauhid adalah pemusatan pikiran. Ini dasarnya. Jadi pemusatan pikiran kemana? Pemusatan pikiran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang tauhid. Menurut paham tasawuf atau sufistik atau sufi. Jadi dalam pandangan sufi, secara teoritis, yang tauhid itu adalah pemusatan pikiran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini harus kita tanamkan di dalam diri kita dalam kaitan tauhid tersebut. Seperti gambaran begini, ketika kita mengucapkan kalimat tauhid, la ilaha illallah. Nah, ada 4 kalimat, saya sebut saja istilah seperti itu, atau 4 kata. Pertama, la. Kedua, ilaha. Ketiga, illa. Keempat, Allah. Dalam kalimat ini, dalam kalimat tauhid ini, yang terdiri dari 4 kata, kemana muara kalimat itu? Titik akhirnya kemana? Tidak lain kepada Allah. La ilaha illa Allah. Allah. Jadi muara akhir kalimat itu adalah Allah. Artinya kita memusatkan pikiran hanya kepada Allah. Pemusatan pikiran kepada Allah itu yang disebut dengan tauhid.
Tapi bisakah kita memusatkan pikiran kita kepada Allah yang abstrak, yang tidak bisa dilihat, yang tidak kasat mata, laisa kamitsli syai'un, yang tidak menyerupai barang sesuatu apapun, yang kita tidak bisa bayang-bayangkan rupa Allah. Itu sulit. Ini adalah sebuah pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya abstrak, tidak konkret. Jadi kalau sifat pekerjaan itu abstrak, bagaimana kita bisa berkonsentrasi kepada sesuatu yang sifatnya abstrak? Kecuali kita berkonsentrasi kepada objeknya yang jelas nampak oleh mata kita, atau terdengar oleh telinga kita, terbau oleh penciuman kita, teraba oleh alat perasa kita. Bisa itu. Misalnya Anda melihat ini pipa rokok nih, dipandang nih, bisa Anda memandang. Tetapi bagaimana kalau sekiranya pipa rokok ini tidak ada? Lalu Anda disuruh membayangkan pipa rokok itu, lalu berkonsentrasi untuk memandangnya. Bisa tidak? Sulit, saudara. Sulit. Nah, sebagai ilustrasi, bayangkan saja apabila kita sholat, kita tidak memusatkan pikiran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sholat, pikiran kita hilir mudi saja, banyak saja yang kita pikirkan. Bisakah kita sebut sholat kita itu khasian? Bisakah sholat kita itu sebut dengan sholat tihim khasian, sholat yang khusyuk? Khusyuk itu artinya konsentrasi. Khusyuk itu artinya konsentrasi. Ghafala artinya lalai. Lalai dalam pengertian itu tidak terpusat pikiran, bercabang-cabang, itu lalai itu. Bayangkan saja sekiranya kita membawa sepeda motor atau mobil, lalu kita lalai ketika membawa sepeda motor atau mobil itu, kemungkinan terjadinya kecelakaan sangat besar sekali. Itu disebut dengan ghafala. Jadi ghafala itu, lalai itu memang membahayakan kepada diri kita di dalam kehidupan fana ini. Oleh karena itu kita harus konsentrasi ketika membawa sepeda motor, ketika membawa mobil. Harus fokus kita. Kalau nggak fokus bisa berbahaya, saudara-saudara, di jalan raya. Nah, fokus itu kan disebut dengan konsentrasi. Konsentrasi itu disebut dengan khasian, khusyuk. Itu disebut dengan tauhid. Artinya pemusatan pikiran, konsentrasi, pemusatan pikiran, fokus, itu satu. Dan khasian itu satu juga, dari terminologi kata yang berbeda-beda. Fokus, konsentrasi, khasian, pemusatan pikiran. Itu sebuah aktivitas di dalam wilayah dalam diri manusia, sebuah aktivitas spiritual di dalam diri kita yang kita lakukan. Sebab kegiatan konsentrasi itu bukan kegiatan konkret, bentuknya memang konkret, tapi aktivitasnya itu spiritual, tidak konkret. Nah, bagaimana cara kita melatih agar kita bisa memusatkan pikiran kita? Tentu dengan cara mengosongkannya terlebih dahulu. Kalau kosong, baru kita bisa memusatkan pikiran kita kepada yang lain. Itu disebut dengan khasian, pemusatan pikiran, atau tauhid, atau fokus, atau konsentrasi. Kalau pikiran sedang bercabang-cabang, tidak fokus, lalai namanya.
Gafala istilahnya. Dan ketika kita membawa sepeda motor atau mobil, kemungkinan besar akan terjadi kecelakaan di jalan raya. Nah, ini yang harus kita ketahui.